Ini permainan, atau penculikan, hidup atau mati dia, bukan urusanku. Kalau tidak mau, bunuh saja dia. Antarkan ke depan pintuku, bayar di tempat. Apa maksudnya? Benar tak peduli. Ada apa? Rem, kamu gila. Rem, masih hidup. Tentu. Nyonya muda itu, keluarga bayi butuh, nyonya muda yang sehat, bukan yang imut-imut. Kamu benar-benar ingin aku mati? Aku sudah jelaskan tadi. Aku tak butuh si imut. Aku sudah telepon berkali-kali, tapi kamu tak angkat. Ternyata di hati, aku hanya si imut. Kalau begini, mari bercerai. Apa katamu? Setiap waktu bersamamu, setiap detiknya, bagai siksaan bagiku. Aku mau cerai darimu. Kamu sadar ucapanmu? Tentu. Bercerai. Ikut aku. Perkawinan keluarga An dan Bai berasal dari taruhan. Proyek Chengdong dikembangkan. Keluarga An menanam modal 40%, keluarga Bai 60%, tapi bagi hasil 50/50. Syaratnya adalah pernikahan. Jika ada yang melanggar, harus ganti rugi double. Semua kerugian ini akan membuat pihak manapun bangkrut total. Aku tidak tahu. Aku cuma tahu pernikahan untuk bisnis. Tak kusangka konsekuensinya separah ini. 3 tahun. Proyek mulai dalam 3 tahun. Jika proyek gagal, keluarga kita akan kehilangan segalanya. Kau tahu berapa orang mengincar proyek ini? Jadi, kau pakai kontrak ini untuk memaksaku? 3 tahun. Tak sabar menunggu 3 tahun? Setiap lihat aku merasa sesak di rumah ini. Tak ada yang anggapku nyonya di perusahaan. Orang sindir aku, tak berguna. Teleponmu tak diangkat. Bai Yanxiu, aku putri kedua keluargaan, dibesarkan mewah. Kenapa kau biarkan aku dihina begini? Itu kau bodoh. Pelayan rumah tanggamu. Kau tak pantas jadi nyonya. Siapa yang kau salahkan? Perusahaan milik Bai, juga milik An. Siapa berani ganggu kau? Balas saja. Siapa suruh diam? Singkatnya, dalam 3 tahun. Jangan bicara cerai. Kontrak buatan manusia pasti bisa dirundingkan. Aku akan temui akhiri pernikahan ini. Ku bilang kau bodoh. Benar-benar bodoh. Ayah, aku mau cerai Bai Yanxiu. Ulangi kata-katamu. Barusan tadi. Tunggu. Bercerai. Kau mau menghancurkan keluarga An? Aku cuma tak mau hidup bersamanya lagi. Apa yang salah dari ini? Jangan tak tahu beruntung saat hidupmu bahagia. Tahukah kau berapa banyak wanita di kota ini yang ingin menikahi Bai Yanxiu? Kalau dulu kakakmu tidak membatalkan pernikahan, mana mungkin kau bisa masuk keluarga Bai, menjadi nyonya muda? Tapi tahukah kau bagaimana aku menjalani 6 bulan ini? Jika keluarga An batalkan pernikahan, proyek triliunan di timur kota akan membuat keluarga An bayar ganti rugi 2 kali lipat. Kau mau mengambil nyawa tuaku ini? Pokoknya, bahkan jika kau mati, tetap harus mati di keluarga Bai. Sekarang pulanglah segera.
Kakakmu kabur dari pernikahan, kau gantikan dia, menikah ke keluarga Bai. Apa hakmu? Aku bahkan tak kenal Bai Yanxiu. Perkawinan keluarga An dan Bai akan membawa kejayaan yang lebih besar. Ini sudah tercantum dalam perjanjian kontrak. Jika kau tidak menikah, semua harta keluarga An akan jadi milik keluarga Bai. Keuangan kita sudah minus. Kau mau lihat aku mati? Selain itu, penyakit ibumu tak bisa ditunda lagi. Harus segera ke luar negeri untuk operasi. Kakak, di mana kau sekarang? Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Pokoknya keluarga Bai, takkan kau kembaliku, lebih baik. Kau, Tidak takut padaku? tidak. Aku mau ajakmu kerja sama. Tunggu. Sudah kuduga. Kau akan kembali. Nyonya Liu. Ambil obat. Tak usah, simpan kepedulian palsumu itu. Aku tak butuh. Oles sendiri. Oleskan obat. Bai Yanxiu, kalau kau benar-benar peduli padaku, kau lihat istrimu terluka seperti ini. Seharusnya kau mengobatiku sendiri. Kalau cuma pura-pura, lebih baik tak usah. Lagi pula wajahku ini bukan untukmu. Kusuruh kau oleskan obat. Jangan berhayal. Aku hanya tak mau di pesta besok kau mempermalukanku. Tentu saja, kau tak suka temani aku ke pesta. Aku tahu, besok cuma makan keluarga biasa. Kalau kau tak mau ikut, tak apa. Aku akan pergi. Serius? Pasti akan pergi. Kau mengikuti dan mengancamku, tapi tak dapat banyak uang. Lebih baik langsung culik aku. Meski keluargaan Bai mungkin tak mau tebus aku, tapi kau bisa manfaatkan reputasi dan proyek Dongcheng untuk tekanan. Pasti dapat uang. Kau mau bantu aku menculik dirimu sendiri? Lakukan atau tidak, kalau mau lakukan, dengarkan aku. Nenek Bai sungguh beruntung ya, punya putra yang hebat, Pak Bai. Pak Bai mengembangkan grup Bai. Hingga sebesar sekarang ini, kami tak bisa menyainginya. Grup Bai kini jadi perusahaan pertama bernilai miliaran. Bahkan pemimpin di atas masih bergantung padanya. Hadirin sekalian, terima kasih atas dukungannya. Jamuan malam ini, sebagai bentuk terima kasih untuk kehadiran kalian, silakan menikmati. Nenek, aku sangat merindukanmu. Ini kubawa dari tugas luar negeri bulan lalu. Suplemen khusus untukmu. Sarang walet kualitas terbaik. Jangan ditolak ya. Zuzu, nak baik sekali kau. Selalu perhatian padaku. Terima kasih selalu memberiku hadiah. Aku jadi malu. Hehe. Keluarga kita sudah berteman lama. Aku juga bekerja di bawah Pak Bai. Membahagiakanmu sama dengan membahagiakannya. Biarkan dia yang berutang budi. Kamu ini selalu peka dengan perasaan orang. Oh, ngomong-ngomong, Pak Bai mana? Dia harusnya bintang utama hari ini. Kok belum datang juga? Bahkan kamu tahu dia bintang utama. Tapi masih ada yang sengaja menghambat. Ogah datang tepat waktu. Maksudnya Nyonya Muda Anran? Nyonya Muda apaan? Anran itu. Kalau bukan karena pernikahan politik, aku tak sudi melihatnya. Dia sering salah di perusahaan. Tapi kami selalu memakluminya. Mohon dimaklumi ya. Soalnya dia istri Pak Bai. Di perusahaan pun sering berbuat kesalahan. Menggemaskan sekali, entah kenapa Yan Xiu bisa tertarik padanya. Pasangan yang serasi sekali. Ternyata Nyonya Muda Bai, secantik ini rupanya.
Bahkan jika ini sandiwara, harus sempurna sampai akhir. Jangan sampai cincinnya hilang. Dari mana kamu menemukannya? Ingin meninggalkanku, meninggalkan keluarga Bai? Jangan harap. Dalam kamus Bai Yanxiu, tak ada kata perceraian. Bai Yanxiu. Semua hal ada dua sisi. Bukan karena kau tak setuju, Anran harus terikat seumur hidup olehmu. Meminta maaf sekarang masih sempat. Kalau tidak, kepentingan keluarga An tak akan kujamin. Kepentingan? Semua hanya kepentingan. Kalian sudah lama kehilangan kehangatan sebagai manusia. Tanyakan pada hatimu sendiri. Hidup yang kau jalani sekarang, inikah yang kau inginkan? Dalam pernikahan ini, satu-satunya yang kudapat, telepon tak pernah diangkat, dan wajah dinginmu. Kini ibu sudah tiada, tak ada lagi ikatan. Saatnya, kujalani hidupku sendiri. Kalau hilang lagi, aku tak akan baik-baik lagi. Dalam pernikahan kontrak ini, kamu harus tetap pakai ini. Munafik. Malam ini kau harus tampil baik. Beberapa tamu. Sangat penting bagi keluarga An dan Bai. Nyonya Bai. Ayo kita ngobrol. Wah, nyonya muda. Tak kusangka kau datang ke sini. Ini acara keluarga kami. Aku sebagai tuan rumah pasti harus datang. Tuan rumah. Bicara seperti itu. Tidakkah kau malu? Sudah, Zuzu. Di kantor saja aku tolerir. Ini keluarga Bai. Apalagi yang kau mau? Wah, nyonya muda Bai. Kelihatannya marah. Ini salahku. Membuat nyonya muda marah. Aku salah. Zuzu punya hubungan dengan keluarga Bai. Dengan nyonya muda, juga rekan kerja. Apa yang terjadi? Bukan salah nyonya muda. Ini semua salahku. Zuzu, cukup. Jangan main sandiwara lagi. Tak mau lanjutkan drama ini. Katanya nyonya muda dan direktur Bai harmonis. Aku cuma ingin belajar dari nyonya muda. Lagi pula aku kerja untuk direktur Bai. Pasti perlu tahu. Apa maksudmu? Tanya pada nyonya muda. Direktur Bai biasanya suka makan camilan apa? Minuman apa yang tak boleh? Aku tak tahu. Tadinya terlihat mesra. Ternyata palsu. Sudah jadi rahasia umum. Ternyata hubungan mereka tak baik. Ini salahku. Direktur Bai biasanya tak pernah meneleponmu. Mungkin kalian sehari-hari jarang berkomunikasi. Kesukaannya. Nyonya muda tak tahu. Wajar saja. Ternyata kabar itu benar. Nyonya muda ini tak disayang. Ya, aku tak tahu kesukaannya. Dia juga tak tahu kesukaanku. Karena kami menganut pernikahan demokratis dan bebas, tak saling ikut campur. Aku ingin tahu, sebagai karyawan perusahaan, kenapa buru-buru ingin tahu kesukaan dan perasaan direktur Bai? Apa niatmu? Apa yang dikatakan nyonya muda benar. Memang benar juga, dia orang luar, sibuk urusi hubungan suami istri orang. Mungkin dia tertarik pada Pak Bai. Anran, jangan asal bicara. Aku hanya peduli pada Pak Bai. Kalau peduli, urus dia sendiri. Ngomong ke aku buat apa? Jangan ganggu aku lagi. Nyonya tua. Aku cuma tanya kabar Pak Bai. Mungkin bicaraku kurang tepat. Nyonya muda jadi marah. Anran, sebagai nyonya rumah, kamu harus melayani tamu. Bikin tamu marah. Kalau tamu,
Pasti kurasakan. Tapi kalau bukan tamu, tak perlu sungkan. Nyonya tua, sepertinya aku harus pergi. Takutnya kalau tetap di sini, Nyonya muda marah lagi. Tunggu. Sejak kapan dia yang mengatur rumah ini? Anran, minta maaf pada Zuzu. Untuk kerjasama berikutnya, saya serahkan pada Anda. Aku minta maaf ke dia, apa kesalahanku? Kenapa? Berkataku saja berani ditolak? Aku cuma mau klarifikasi, ucapanku mana yang menyinggung Nona Zu? Aku hanya bilang kau tak peduli Pak Bai. Dengar, Anran, ini jelas salahmu. Baik, bagaimana aku tak peduli? Kue favoritnya selalu sedia, minuman tak disukai tak pernah dihidangkan. Prinsipnya, masing-masing punya selera suka atau tidaknya, tak pernah kucampuri. Bukankah ini bentuk cinta dan hormat? Lalu kau tahu Pak Bai mau dinas kemana? 3 hari lagi, sudah siapkan kebutuhan? Dia mau dinas? Nyonya tua, lihatlah, dia tak tahu, suaminya mau dinas. Masih bilang peduli, cuma bohong belaka. Dari mana kau tahu? Tiketnya aku yang pesan, jadwal juga aku atur. Ini bagaimana? Jangan-jangan, Pak Bai sudah tak sayang Nyonya muda? Istri tak tahu jadwal suami, tak perlu tanya lagi. Jelas tak ada cinta. Anran, sebagai Nyonya muda, kenapa bisa begini? Aku. Zuzu benar. 3 hari lagi aku mau dinas, tapi karena ada sedikit masalah dengan istriku, aku batalkan untuk menemaninya, tetap di sini. Masalah antar suami istri. Tak sampai larut malam. Lihat, HP saja saling pakai. Jadi, terima kasih atas perhatiannya, hubungan kami sangat baik. Permisi sebentar. Aku. Zuzu benar. Memang jago berakting ya. Kembalikan ponselku. Mulai sekarang, kau pakai ponselku saja. Aku pakai punyamu. Dengan begini, antara kita tak akan ada jarak lagi. Ini terlalu menyedihkan. Ini bukan tak ada perasaan. Ini keharmonisan tanpa batas. Berapa pasangan suami istri berani tukar ponsel gitu? Tuan Bai pada Nyonya muda, sungguh setia sekali. Pertunjukan selesai. Berikan ponselnya. Aku baru saja menyelamatkanmu. Tak mau berterima kasih? Aku temanmu ke acara keluarga, menemanimu berakting. Harusnya kau berterima kasih. Hai. Satpam. Tuan Bai. Nyonya muda mana? Blokir semua pintu. Seekor anjing pun jangan lolos. Cepat pergi. Tahan. Mengenal sifat Bai Yanxiu, pasti dia akan jaga pintu utama. Aku periksa depan tadi, benar ada penjagaan ketat. Coba menerobos pintu belakang. Siapa kalian? Semakin panik, mereka makin curiga. Tenang. Kalian berdua ini siapa? Ah, kami pelayan pesta. Minuman sudah habis. Mau ambil di garasi. Tidak boleh, Tuan Bai larang keluar area. Kalian berdua tunggu di sini. Tapi minuman tamu sudah hampir habis. Tuan Bai pasti marah nanti. Ini. Kalian tetap di tempat. Ini bukan Nyonya Bai. Aku akan kembali dengan kalian. Dia benar pelayan di sini. Lepaskan dia. Kau boleh pergi, tapi Nona An harus tetap di sini. Cepat pergi. Berhenti. Tak seorang pun boleh pergi. Berani kabur saat pesta keluarga? Sudah cukup aku temani aktingmu. Sandiwara ini selesai. Sudah cukup. Lepaskan aku. Sandra aku. Jangan mendekat, atau kubunuh dia.
Bermain sandiwara di hadapanku? Kekanak-kanakan. Aku tahu. Nyawa mati hidupku tak kau pedulikan. Kalau begitu, mengapa kita harus terikat bersama? Jika kau tak mau bercerai, cukup jadi suami istri palsu. Aktingmu sangat memuakkan. Ulangi lagi. Jangan saling menyiksa lagi. Lepaskan aku. Berani menyandra nyonya muda Bai? Nyawamu ada berapa, Bai Yanxiu? Kau yang merebut milikku duluan. Siapa kau? Aku kenal kau. Merebut apa darimu? Benar. Kau tak kenal aku, tapi aku kenal kau. Pokoknya, hari ini tak kau lepaskan nyawa nyonya muda, kau juga tak bisa selamatkan. Coba saja. Mari kita coba. Anran. Panggil bantuan. Baik. Anran. Aku tak izinkan kau mati. Bertahanlah. Nyonya Liu. Ambil obat. Datang, datang. Luka kecil ini takkan membunuh. Buru-buru apa? Tapi dia terluka di depan mataku, tergores. Siapa yang melukainya? Siapapun itu. Akan kutemukan pelakunya. Aku tidak mau makan. Sudah, aku tidak mau makan. Kamu pergi saja. Aku mau cuci muka. Kamu ngapain? Leherku yang terluka, aku bisa mandiri. Kenapa tidak tidur di ruang baca? Katanya aku cuma berpura-pura, kalau berakting, harus sampai tuntas. Kita kan suami istri. Tidur sekamar apa masalahnya? Pergi sana. Apa kamu kan si perampok itu? Tidak kenal. Lalu bagaimana dia melukaimu? Kamu bahkan tidak mau mengangkat teleponku. Bagaimana bisa terluka? Dan kenal. Apa urusanmu? Aku sudah menangkapnya. Sudah ditangkap? Terus? Kamu takut? Di hatimu sedang memikirkan atau si penculik itu. Tidak masuk akal. Pergi dari sini. Begitu ku tangkap dia, akan kubicarakan baik-baik. Sebenarnya kalian berdua apa? Barusan kau bohongi aku. Coba-coba saja. Apa kau masih peduli padanya? Perempuan memang, pria yang dipedulikan, tak bisa disembunyikan. Benar. Sebelum bercerai, kau tetaplah nyonya muda keluarga Bai. Aku tetap suamimu. Jaga perilakumu di luar. Ada masalah telepon aku. Aku takkan meneleponmu lagi. Bukannya kau suka menelepon, waktu itu tak terhitung kali. Kenapa sekarang berubah hati? Permainan atau penculikan, dia hidup atau mati, bukan urusanku. Kalau memang harus, bunuh saja dia. Antarkan ke pintu rumahku, bayar di tempat. Kuperlakukanmu sebagai suami untuk andalkan. Kau tak hanya mengabaikan panggilanku, tapi juga mau kubunuh. Bai Yanxiu, kau kejam sekali. Karena sejak lahir tak suka diancam. Ancaman, panggilan minta tolongku. Kau anggap ancaman. Sungguh tak kupaham. Kau benci sampai mau kubunuh. Kenapa kau menikahiku? Pernikahan keluarga An Bai juga paksaan bagiku. Kau paham? Paham. Semua yang tak kau sukai disebut ancaman. Begitu pula. Setiap telepon kau tolak. Hatiku mati sehingga kini berhenti berdetak. Tak mau aku pergi, tapi tak mau cerai. Bukan ancaman bagiku. Pergilah. Tak mau melihatmu lagi.
Ponselku. Panggilan biasa. Takut apa? Kamu siapa? Bicara. Aku tahu, kau suka Anran, kan? Mau jadian dengannya? Ya, mending kita berunding. Bagaimana caranya? Bikin dia jadi pacarmu. Setuju? Diam saja boleh. Atau biar aku tebak. Kamu siapa? Di mana kamu? Halo. Ponselku diambil sama Bai Yanxiu. Bersiaplah. Kalian semua, tunggu di luar. Siap. Dalam transaksi ini, bagaimana jika Bai Yanxiu menghalangi? Kalau ketahuan saat pergi, bereskan dia. Dibersihkan bagaimana? Bunuh dia. Dosanya belum pantas mati, tapi jangan biarkan dia tenang. Kamu siapa? Anak buahku mana? Gerombolan sampah itu sudah terjebak rencanaku. Tapi tenang saja, aku merampok. Tapi tak bunuh orang tak bersalah. Mau uang? Bisa kuberi. Tapi jawab pertanyaan, hubunganmu dengan Anran. Sebenarnya apa? Aku dan dia tak kenal. Menurutmu penjelasan ini akan kupercaya? Tak perlu bohong padamu. Tapi ada satu hal harus kutanyakan. Ana. Kemana perginya, Ana? Maksudmu kakak Anran? Jangan banyak bicara. Cepat jawab. Kau sembunyikan dia di mana? Masalah rumah tangga biasa, tapi tak ada dendam berkepanjangan. Lihat, kami saling bertukar HP, bisa pakai bebas. Makasih sudah peduli, hubungan kami baik-baik saja. Pria munafik. Akan kuperiksa HP-mu. Apa ada rahasia tersembunyi? Pukul 2.58 panggilan tak terjawab. Banyak panggilan terlewat, tak diangkat sama sekali. Tak angkat telepon, banyak catatan penting. Sebenarnya tiap teleponnya, selalu kuperhatikan. Aku tak bisa menghadapinya, entah harus bagaimana menghadapinya. Pernikahan kami bermula dari taruhan. Jika kami kalah, semuanya akan hancur. Aku sanggup menerima kekalahan, tapi aku tak ingin dia kalah, karena dalam pernikahan ini, dia terpaksa ikut bermain, dipaksa menjadi korban. Saat melihatnya melempar cincin pernikahan karena marah, baru kusadari, sikap dinginku yang disengaja, telah melukainya. Bukankah aku juga, korban pernikahan ini, demi kepentingan keluarga? Pengorbananku, siapa yang mengerti? Sebenarnya dia juga orang yang malang. Bagaimana menyelesaikannya? Bunuh dia? Tidak, dia tak boleh celaka. Lokasi sudah aktif, pasti bisa temukan dia. Jangan banyak bicara, cepat bicara. Di mana kau sembunyikan dia? Apa hubunganmu dengan Ana? Pak An. Kalau putrimu tak mau menikah, tak usah dipaksa, kami tak akan tunggu. Jangan-jangan. Ini. Segera sampai, pasti segera datang. Akan kutelpon dan kejar sekarang. Nona besar hilang, HP-nya tertinggal. Anak durhaka ini, hancurkan rencanaku. Lihat apa? Cepat kejar mereka. Lo, menantuku yang baik. Apa kau pacar Ana? Bukan. Mantan pacar. Andai tak ada kau, aku sudah jadi suaminya. Kalian punya hubungan dekat. Lalu kemana dia? Kau pasti tahu. Lagi pula, dia kabur dari pernikahan. Yang kunikahi Anran. Berdasarkan apa kau kira? Akulah yang sembunyikan Ana? Mochi,
Kita putus saja. Aku akan nikah dengan Bai Yanxiu. Lupakan aku. Dia pernah bilang akan menikahimu. Mana mungkin kabur lagi, entah Anran yang menggantikan kakaknya, bunuh Ana. Atau kau menyembunyikan kekasih, sembunyikan dia. Sebelum pernikahan. Aku memang pernah temui dia. Aku diam-diam melihat ponselmu. Ada foto Anran juga di dalamnya. Kau bilang, Kapan kalian mulai dekat? Kau cinta aku atau dia? Katakan. lalu, dia menghilang di resepsi pernikahan. Soal pernikahan, kau pasti sudah tahu aku menikahi Anran. Tapi Ana, hilang begitu saja. Mungkin dia hanya pergi tenangkan diri. Setelah hati lega pasti pulang. Omong kosong. Aku mencarinya lama sekali, tapi tak ketemu. Pasti kau yang bunuh dia. Aku akan balas dendam untuk Ana. Kembalikan Ana padaku. Lokasinya terdeteksi di sekitar sini. Mochi mungkin akan mengulangi taktik yang sama. Mengikutiku. Sial. Bai Yanxiu dalam bahaya. Kembalikan Ana padaku. Mochi. Apa yang kau lakukan pada Bai Yanxiu? Berani melanggar perjanjian denganku? Zuzu, kok bisa dia? Zuzu dan Mochi saling kenal. Kalau gitu kerjasamaku dengan Mochi, pasti sudah dia ketahui. Mochi terlihat sudah lama menyimpan dendam ke Bai Yanxiu. Zuzu sengaja menargetkanku. Mereka mau apa sebenarnya? Karena mereka satu tim, ikuti Zuzu, pasti ketemu Bai Yanxiu. Tunggu. HMPH. Panggilan Anran. Menerima atau tidak sama saja, dia lebih ingin kau mati daripada aku. Meski begitu, aku tetap ingin memberitahunya. Jangan khawatir. Kau sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Nyawamu ada di tanganku. Sejak awal kau bisa langsung membunuhku. Tapi tidak melakukannya. Ini demi uang. Kusarankan. Langsung bertindak. HMPH, antarkan jenazahku ke keluarga Bai. Bai Yanxiu. Kau benar-benar pelit. Dulu kau tak mau selamatkan Anran. Hanya minta antarkan jenazahnya. Kenapa? Keluarga Bai kan kaya raya. Jadi memang kau yang menculik Anran. Memang kenapa kalau tahu, kurasa. Hatinya sudah mati untukmu. Waktu itu dia menangis putus asa. Bahkan nekat tabrak mobil bersama. Apa katamu? Dia tahu kau tak akan peduli. Mengarahkan mobil ke tebing. Untungnya aku sempat rem mobil. Kukira, teleponnya hal biasa. Ternyata benar diculik. Pantasan banyak panggilan tak terjawab. Pantasan dia bilang hatinya mati. Bai Yanxiu. Antara kau dan Ana, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Jika masih tak mau jelaskan, Anranmu juga takkan selamat. Baik. Akan kuceritakan semuanya. Sial-sial, Bai Yanxiu dalam bahaya, karena dia sekutu Mochi.
Jangan sampai mereka bertemu. Apa yang kau katakan? Ini kesalahanku. Menyebabkan Ana hilang. Menantu yang baik, kutemukan orangnya untukmu. Pernikahan bisa lanjut sesuai rencana. Bai Yanxiu, kalau tidak menjelaskan hari ini, aku takkan menikahimu. Tak perlu. Apa maksudmu? Ku bilang tak perlu. Tak perlu penjelasan. Juga tak perlu kau menikahiku. Dengan kata lain, jika pengantinnya adalahmu, pernikahan ini takkan kulaksanakan. Hei, menantu baik, apa maksudmu ini? Apa karena Ana kabur sebelum pernikahan kau marah? Orangnya sudah kutemukan. Selama ini yang kusuka, nona kedua keluarga An. Anran. Bahkan untuk pernikahan politik. Aku hanya mau menikahinya. Anran. Bai Yanxiu. Aku membencimu. Sejak hari itu, Ana menghilang. Kau brengsek. Ganti pengantin di altar, sakit hati sekali. Ana, mana kurang dari Anran? Aku tak mengerti. Kenapa kau harus ganti pengantin? Ini penghinaan untuk Ana. Urusan perasaan. Tak bisa dijelaskan. Di hatiku, selalu ada Anran. Tunggu. Kamu mau tak mau harus menikah. Kamu harus menikah. Tapi dia tunangan kakakku. Mana mungkin aku merebutnya? Kakakmu kabur karena menolak pernikahan. Dia hilang. Pengantin baru ini harus jadi kewajibanmu. Ayah mau aku menikah dengan orang asing. Nak, apa sebenarnya hubunganmu dengan Bai Yanxiu? Dia bilang kenal kamu, tapi kamu tak mengenalnya. Apa, ayah jadi bahan lelucon? Dia kenal aku. Dia bilang menyukaiku, bahkan mengganti pengantinnya. Tapi kenapa aku sama sekali tak ingat, tapi perkataannya membuatku merasa harus menyelamatkannya, walau harus berkorban. Lagi pula Mochi bukan orang baik. Lawan aku? Kamu tak selevel. Jadi kamu culik aku untuk mendapatkan Bai Yanxiu? Kamu cukup pintar. Lalu kenapa tak tukar aku dengannya? Kira aku bodoh? Bai Yanxiu itu tipe orang keras kepala. Prinsipnya, mereka yang tunduk akan berjaya, yang melawan binasa. Mana mungkin aku? Aku mengaku sudah menculikmu. Kamu benar cintai dia? Sejak kecil aku menyukainya. Selalu mengejarnya, tapi dia tak pernah peduli. Dulu keluarga kita sepadan. Kupikir saat dewasa nanti bisa menikah dengan kesepadanan status. Tapi kini keluargaku bangkrut. Keluarganya jadi terkaya. Status kami beda jauh. Apa kuasa memaksanya untuk menikahiku? Jadi kamu menjerumuskanku dan ingin menyingkirkanku untuk menikahinya, benar? HMPH. Tapi dia tak cinta padamu. Diam. Aku akan membuatnya jatuh cinta jika ingin dicintainya. Lakukan sesuatu yang membuatnya terkesan. Apa maksudmu? Dia diculik Mochi. Kau tahu ini? Lepaskan dia. Aku pura-pura tak tahu. Sudah susah-susah menculik. Mungkin aku lepaskan? Kamu cintai dia, tapi malah menculiknya. Apa maumu? Orang baru akan patuh saat terjepit. Apa rencanamu? Tunggu. Telepon Bai Yanxiu. Bilang kau mau bercerai. HMPH. Zuzu, kau kan dulu sekantor denganku.
Perlakuan dia padaku, kau pasti tahu, dia begitu dingin, sudah lama ingin cerai, dia yang tak mau. Lakukan seperti kataan telepon. Telepon boleh, tapi jelaskan. Hubunganmu dengan Mochi, aku lihat kau pergi dengannya dari pesta. Awalnya mau culik dia, tapi dia malah terperangkap. Manfaatkan situasi ini. Anran ini cukup ku mengerti. Dia tak bodoh, kau harus hati-hati. Aku baik-baik. Tapi kau, jangan jatuh cinta padanya. Jangan sampai, rencananya kau abaikan, ingat. Aku pegang rahasiamu. Tentu, kita pasti balas dendam untuk Ana. Teman lama. Jadi, kalian ingin balas dendam untuk kakakku? Aku, Mochi, dan kakakmu Ana adalah teman sekampus. Kami sangat dekat. Mereka pacaran sejak tahun pertama. Aku dari keluarga miskin. Ana yang selalu membantuku. Tapi kemudian kakakmu jatuh cinta pada Bai Yanxiu, mau menikahinya. Hubungan kita bertiga akhirnya berubah. Kakakmu mencintai Bai Yanxiu saat acara tunangan. Dia kabur, katanya di hotel, bertemu Bai Yanxiu dan berubah pikiran. Mau menikahinya. Kata dia. Apa yang terjadi saat itu? Apakah itu saat itu? Kakak tidak ingin menikah. Ya sudah, ngapain minggat? Aku tidak mau menikah. Aku tidak suka Bai Yanxiu, tapi ayah maksa aku. Pak Bai, mobilnya sudah datang. Siapa nama pria tadi? Dia adalah keluarga Bai, direktur grup Bai, Bai Yanxiu. Ternyata secantik itu. Pantasan dia bilang sejak itu. Lihat aku, Ana mulai berubah hati pada Mochi, minta putus dengannya. Orangnya juga hilang. Kejadian selanjutnya, kau pasti tahu. Tidak. Aku tidak tahu. Kamu kan sangat suka Bai Yanxiu. Kenapa mau bantu kakakku balas dendam? Pertanyaanmu bagus. Kalau kakakmu nikah dengan Bai Yanxiu, soal perasaan bertahun-tahun, mungkin aku tidak akan berebut. Tapi ini malah kamu, makanya aku harus berebut. Ikuti yang aku bilang, telepon saja. Kamu kan cinta Anran. Kenapa tidak dari dulu? Jelasin ke Ana. Angkat teleponnya. Bai Yanxiu, ini aku. Anran, dengar baik-baik. Aku tak pernah menyukai, bahkan terus membencimu. Kau pasti tahu ini. Jadi, daripada menunggu hari kepergianku, lebih baik kita berpisah dengan baik. HMPH, kau kira dengan dua kalimat ini dia akan mudah menyerah padaku? Tapi setidaknya membuktikan kamu yang mau cerai darinya, putus hubungan. Kamu sekarang sudah tak berguna bagiku, kakak. Kakak, kenapa lakukan ini? Kau bisa mengenaliku? Tulisan tadi itu, tulisan tangan kakakku. Dia mengajariku baca tulis sejak kecil. Segalanya bisa berubah, tapi tulisan takkan pernah berubah. Tapi kak, kau kan Ana. Kenapa jadi Zuzu? Aku sudah menghitung semua kemungkinan, tapi aku lupa, ada dua hal yang tak boleh berubah di kehidupan manusia. Pertama, sidik jari, kedua, gaya tulisan. Jadi di mana Zuzu sekarang? Zuzu memang teman kuliahku, tapi dia sudah lama meninggal. Karena Zuzu pernah bilang padamu, dia juga suka Bai Yanxiu, jadi kau tega mencuri identitasnya. Setelah bisnis orang tua Zuzu bangkrut, dia merasa tak pantas untuk Bai Yanxiu. Lalu bunuh diri. Di hari kematiannya itu, tepat saat kau menikah dengan Bai Yanxiu.
Anran, Bai Yanxiu. Aku takkan membiarkan kalian lolos. Kakak, kau terlalu bodoh. Bai Yanxiu tidak mencintaimu. Carilah orang yang mencintaimu. Hidup dengan damai, daripada dipenuhi kebencian. Kau pikir aku membencinya? Yang ku benci adalah kau. Kalau bukan karena dia memilihmu, yang dinikahinya harusnya aku. Apa salahku? Waktu itu kau sudah punya pacar. Mengapa kau selingkuh? Mochi cuma sampah. Mana bisa dibanding Bai Yanxiu? Jadi, selama ini yang kau incar adalah aku, bukan dia. Benar. Kau curi pernikahanku, rampas pria. Kau yang harus kubunuh. Tak kusangka, dari kecil sampai besar, kakak yang paling kusayang ingin membunuhku karena seorang pria. Baik, kau pikir membunuhku, dia akan menikahimu? Silakan hadapi aku, sudah kurencanakan lama. Aku bahkan mengubah wajah ratusan kali menjadi sosok yang berbeda. Kira-kira, cukup dengan kata-katamu. Aku akan luluh. Jika ingin bertemu Bai Yanxiu untuk terakhir kali, hentikan Mochi sekarang. Mochi, dia benar-benar akan membunuh Bai Yanxiu. Ana hilang karena kau. Mungkin sudah tiada. Akan kubunuh kau sekarang. Temani Ana di alam baka. Kau gila, membunuhku demi orang hilang? Meski kau temukan dia, kau akan tetap mati karena pembunuhan. Jangan kira aku takut. Hari ini akan kubuat kalian temani Ana bersama. Berhenti. Teman sekelas. Niatmu takkan tercapai. Hari ini Bai Yanxiu akan kubunuh. Balas dendam untuk Ana. Mochi, bodohnya kau. Kau yang begitu mencintai kakak, tak bisa lihat siapa dia? Apa maksudmu? Lihatlah, perhatikan baik-baik. Senyummu mirip Ana. Dia suka usil. Setiap punya niat jahat. Senyumnya begini. Tidak, kau jelas Zuzu. Zuzu meninggal setelah lulus kuliah. Apa? Kau yang bilang, atau ku bantu? Mochi, aku Ana. Saat kita wisuda, Zuzu sudah meninggal. Aku operasi plastik mirip dia. Untuk balas dendam pada Bai Yanxiu dan memanfaatkanmu. Mereka sudah di tanganku. Aku bisa mendapatkan Bai Yanxiu berkat kontribusimu. Ana, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau manfaatkan aku? Mochi, aku punya alasan. Aku kan istri muda Bai. Dia, Anran, dia yang merebut posisiku. Kau harus bantu aku. Bunuh dia. Hentikan. Bahkan jika kau adik, aku tak boleh kalah. Bai Yanxiu, kenapa kau cintai dia, bukan aku? Istriku. Harus baik hati. Semua sudah berlalu, mari mulai baru. Tapi, kakak, Dia di sana akan sadar, soal Mochi. Cinta berlebihan malah merugikan. Tak kusangka, dia depresi sejak lama. Kubayar perawatannya, sebagai terima kasih. kenapa kau berterima kasih? Kalau dia tak menculikmu dan buat masalah ini, kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk saling mengerti. Lalu kenapa sebelumnya kau begitu dingin tak angkat teleponku? Harga diri dan kebanggaan pria membuatku tak mau mengalah di hadapanmu. Tapi mulai hari ini, setiap telepon darimu takkan kuragu sedetik pun.